Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 23. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Keesokan harinya di klub sepak bola SMA Haja, Hong Hak-chul memberitahukan kepada para pemain kalau anak kelas 3 akan terlambat ikut latihan karena mereka sedang mengikuti tes, jadi untuk sementara anak kelas pertama dan kedua akan dibagi dan membentuk tim untuk bermain. Permainan pun segera dimulai di mana mereka semua segera bersiap-siap menggunakan jersey tim mereka masing-masing. Seng Ho terlambat datang dengan alasan kalau ia habis dari kamar mandi dan segera bersiap. Hong Hak-chul yang melihatnya memasang ekspresi misterius yang entah apakah dia mengetahui semuanya, dan begitu juga dengan Kang Maru ia menunjukkan raut wajah ketidaksukaan bergumam mengatakan kalau ia sangat yakin bocah sialan itu habis merokok lagi. Pertandingan kemudian dimulai di mana Kang Maru yang berada di tim kuning dengan cepat mengejar bola yang dibawa oleh Seng Ho. Melihat ekspresi Kang Maru yang begitu serius, Seng Ho menghela nafas dan mengatakan padahal ini hanyalah latihan tapi kenapa bocah itu terlalu bersemangat. Seng Ho mengangkat bolanya dan berhasil melewati Kang Maru dengan mudahnya. Ia mendribel bola cepat ke depan sementara Kang Maru yang tertinggal di belakang menatapnya dengan perasaan kesal. Hong Hak-chul yang melihat Kang Maru mengatakan bahwa dia adalah pemain hebat yang menonjol saat melawan SMA Sewon. Dia adalah pemain yang bagus tapi sayangnya dia kelihatan terlalu lunak dan kurang punya semangat dalam bertarung dengan lawannya. Sontak Kang Maru tiba-tiba muncul mengejar Seng Ho dan memberikan tekanan yang keras. Dengan kemampuan dribblenya Seng Ho kembali berhasil lepas dan menggiring bola ke depan. Ia mulai merasa geram menyebut Kang Maru dasar bocah keras kepala yang begitu bersemangat padahal ini hanyalah latihan biasa. Sontak Kang Maru kembali muncul dan meluncur melakukan tackle merebut bola. Seng Ho tersandung oleh kaki Kang Maru yang membuatnya terjatuh dan tersungkur sementara bolanya menggelinding keluar lapangan. Seng Ho bangkit dan merasa kesal menanyakan apa yang Kang Maru lakukan padahal ini hanyalah latihan biasa. Kang Maru seketika mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Seng Ho meraih tangan Kang Maru sambil menanyakan mengapa dia berusaha sangat keras padahal ini hanyalah permainan. Ia meminta Kang Maru agar bermain pelan-pelan dan santai saja sebelum mereka terluka. Dengan raut wajah serius Kang Maru malah balik meminta Seng Ho untuk melakukannya lebih serius lagi karena semua orang yang ada di sini mempertaruhkan hidupnya pada sepak bola. Setelah mengatakannya Kang Maru langsung melepaskan tangan Seng Ho yang membuatnya kembali terjatuh. Seng Ho benar-benar merasa kesal berteriak menyebut Kang Maru dasar bocah bajingan dan menanyakan apa sebenarnya masalah Kang Maru dengannya. Hong Hak-chul yang melihat aksi Kang Maru barusan merasa tak menyangka. Ia menarik kembali kata-katanya soal Kang Maru yang begitu lunak dan tak memiliki semangat bertarung. Lemparan ke dalam kemudian dilakukan oleh tim kuning di mana bola tersebut diberikan kepada Kang Maru. Seng Ho dengan cepat menjaganya dengan raut wajah kekesalan menanyakan apa sebenarnya masalah Kang Maru. Dari depan salah satu pemain datang membantu meminta Kang Maru untuk mengumpan bolanya. Namun tak seperti biasanya kali ini Kang Maru memilih mendribel bola sendiri dan melewati Sung Siwo dengan putaran cepatnya. Setelah merasa puas melewati Sung Siwo ia langsung memberikan umpan lambung kepada rekannya di sisi lain lapangan. Para pemain lawan dengan cepat menuju ke sisi lain lapangan untuk merebut bola, sementara itu Seng Ho terus mengekor di belakang Kang Maru berteriak dan mengumpat meminta Kang Maru untuk menjawabnya dan mengapa dia tiba-tiba bertindak seperti orang gila seperti ini. Kang Maru seketika menghentikan langkahnya dan menegaskan kalau bukan dia yang gila melainkan Seng Ho, di mana ini membuat Seng Ho bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan bocah ini. Kang Maru seketika menoleh dengan perasaan kesal dan geram menegaskan bagaimana bisa Seng Ho merokok padahal dia adalah pemain bola, dia juga selalu muncul paling terakhir saat latihan dan selalu pergi pertama. Kang Maru berteriak mengatakan bagaimana jika ia bisa mencuri bola dari Seng Ho padahal ia hanyalah pemain baru. Kang Maru memintanya untuk keluar saja dari tim dan berhenti membuang-buang waktu di sini jika dia terus seperti ini. Kang Maru sekali lagi menegaskan sebaiknya Seng Ho pergi saja dari tim sekarang juga. Sontak Seng Ho meraih kera baju Kang Maru dengan perasaan sangat kesal berteriak menanyakan apa yang baru saja Kang Maru bilang. Kang Maru tetap ngotot dan menanyakan apakah ada perkataannya yang salah. Ia menegaskan saat Seng Ho duduk-duduk santai dan merokok orang-orang lainnya berjuang dengan masalah yang sebenarnya. Kang Maru sekali lagi meminta Seng Ho untuk pergi saja jika dia hanya ingin bermain-main.
Kang Maru mengatakan dengan tegas bahwa mereka semua seharusnya satu tim tapi bagaimana mungkin hanya Seng Ho yang tidak bisa mengerti, di luar sana ada orang-orang yang sama sekali tidak bisa bermain bola tidak peduli seberapa banyak yang mereka lakukan. Sontak Seng Ho langsung melayangkan tinjunya sambil menyebut Kang Maru dasar bajingan sialan. Kang Maru juga membalasnya dengan langsung menangkap tubuh Seng Ho dan menjatuhkannya ke tanah. Hong Hakchul yang melihatnya merasa cemas dan meminta pemain lainnya untuk segera menghentikan mereka. Kang Maru dan Seng Ho adu jotos di tanah sementara pemain lainnya berlari menghampiri mereka untuk melerai mereka berdua. Atas kejadian ini mereka mendapatkan banyak luka memar di wajah mereka dan dilarang untuk ikut latihan selama 1 minggu. Sambil berjalan pergi Kang Maru mengatakan kalau Seng Ho pasti sangat senang karena 1 minggu penuh libur dari latihan yang dia benci. Mendengarnya Seng Ho kembali emosi menanyakan apakah Kang Maru masih tidak mau berhenti. Kang Maru tak mengatakan apapun dan terus berjalan pergi. Hong Hakchul kemudian meminta Seng Ho untuk tinggal sebentar karena ada yang ingin ia bicarakan. Hong Hakchul memberitahukan saat ia masih di SMA Sewon seharusnya kejadiannya itu 1 tahun yang lalu, ia memberitahukan sesuatu kepada pelatih lain kalau mereka harus memastikan mendapatkan Seng Ho dari SMP Taesan untuk masuk dalam tim mereka karena lagi pula SMA Sewon adalah sekolah yang terkenal, tapi mereka gagal melakukannya karena Seng Ho berada di sini. Hong Hakchul menanyakan apa sebenarnya alasan Seng Ho lebih memilih SMA Haja. Seng Ho memalingkan wajahnya dan tak mengatakan apapun dengan tatapan sedih. Hong Hakchul yang tak menyukai situasi ini berteriak meminta Seng Ho untuk mengatakan sesuatu karena pasti ada alasannya. Namun Seng Ho tetap memilih diam dan terus memalingkan wajahnya, di mana ini membuat Hong Hakchul kesal dan membanting buku catatannya. Seng Ho pun pulang sambil terus menunduk yang entah apakah ia memberitahukan sesuatu kepada Hong Hakchul atau tidak. Di waktu yang bersamaan anak-anak lainnya tiba-tiba muncul dari semak-semak di dekat lapangan dan melambaikan tangan mereka meminta Seng Ho untuk bergabung. Di situ ternyata juga ada Kang Maru yang sedang bersembunyi karena takut jika pelatih mereka melihat mereka bermain di malam hari. Hyong Seop menanyakan apakah Seng Ho mau bermain bersama mereka karena lagi pula sepertinya pelatih mereka sudah pulang. Seng Ho menghela nafas dan dengan suara pelan menyebut mereka dasar bodoh padahal ini sudah malam. Kang Maru menunjukkan rasa ketidaksukaannya meminta yang lainnya agar mereka bermain saja dan tidak perlu mengajaknya karena sepertinya dia juga tidak tertarik. Mereka pun akhirnya bermain seru-seruan bersama sementara Seng Ho terus berjalan pergi meninggalkan mereka sambil menyebut mereka dasar bodoh. Karena penasaran Hyong Seop lantas menanyakan kenapa Kang Maru bertengkar dengan Seng Ho. Kang Maru hanya menjawabnya karena ia mengatakan hal yang tidak baik kepadanya, di mana mereka yang mendengarnya sedikit terkejut karena bagaimana bisa seorang Kang Maru memulai pertengkaran lebih dulu. Di rumah Seng Ho, terlihat keluarganya sedang berkumpul yang sepertinya dia anak orang kaya. Teman ayahnya kita sebut saja Yin menyapa Seng Ho dan memujinya sangat tampan. Ia menanyakan apakah Seng Ho masih bermain sepak bola. Dengan acuh tak acuh Seng Ho mengiyakannya dan mengatakan kalau ini hanyalah hobi. Yin pun terus memuji kehebatan Seng Ho bermain sepak bola saat dia masih SMP. Namun ayah Seng Ho tiba-tiba merusak suasana dengan mengatakan apa gunanya dan bagusnya bermain sepak bola. Ia mengeluh mengatakan bukannya masuk ke SMA terkenal bocah itu malah masuk ke SMA Haja yang bahkan tak ada seorang pun yang tahu tentang sekolah ini. Ia mengatakan apakah ini yang disebut anak yang hanya selalu membuat masalah kepadanya, di mana Seng Ho yang mendengarnya hanya bisa tertunduk dan memalingkan wajahnya tanpa mengatakan apapun. Ibu Seng Ho merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena mereka ada tamu sehingga ia pun meminta Seng Ho untuk memanggil kakaknya kemari untuk makan. Yin yang mendengarnya mengatakan kalau ia hampir saja lupa kalau mereka masih punya satu anak laki-laki lagi yang merupakan calon dokter. Seng Ho kemudian menghampiri kakaknya Min Ho yang sedang belajar di kamarnya dan memberitahukan pesan ibunya. Min Ho terlihat kesal menutup bukunya sambil mengumpat mengatakan ini benar-benar menyebalkan. Ia dengan cepat pergi ke meja makan dan menyapa para tamu sementara Seng Ho berjalan pergi ke kamarnya meninggalkan acara makan-makan mereka. Di dalam kamar Seng Ho menghela nafas panjang dan mengatakan ini benar-benar melelahkan. Ia lalu melirik menatap medali emasnya yang ia gantung di atas meja belajarnya. Itu adalah medali atletik lari 100 meter yang ia dapatkan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Seng Ho mengingat kembali masa kecilnya di mana saat itu ia sangat bahagia memberitahukan kabar kalau ia akan mengikuti pertandingan atletik dan kata pelatihnya trek lapangannya sangat bagus. Ayahnya tak terlihat bahagia dan menanyakan apakah dia suka berlari.
Dengan penuh semangat Seng Ho membenarkan hal tersebut dan mengungkapkan bahwa dia adalah yang tercepat di antara teman-temannya yang lain. Ayahnya menghela nafas dan menegaskan ini semua tidak ada artinya, bahkan secepat apapun Seng Ho berlari di Korea jika dia tidak berhasil menang dan meraih medali Olimpiade. Ini adalah medali yang merupakan simbol tertinggi prestasi olahraga serta penghargaan yang tak ternilai harganya. Ayahnya menyarankan agar Seng Ho memilih hal lain saja, di mana ini membuat kebahagiaan Seng Ho seketika hilang. Ia mengatakan tapi ia bahkan belum mencobanya, jadi mengapa ia harus berhenti sekarang? Ayahnya mengatakan kalau sebaiknya Seng Ho jangan membuang-buang waktunya dengan hal seperti ini karena ia harus memastikan ia tidak membuang-buang uang dengan kesenangan Seng Ho yang tidak berguna ini. Ayahnya membanding-bandingkan Seng Ho dengan kakaknya dan meminta Seng Ho untuk melihat dan mencontoh kakaknya yang rajin belajar dan cerdas. Kakaknya bahkan diakui di kompetisi matematika kelas dunia, jadi ayahnya meminta Seng Ho untuk berhenti bersantai dan bermain-main dan lebih baik dia menjadi anak yang berguna seperti kakaknya yang membanggakan keluarga. Mendengar perkataan dan penolakan ayahnya, Seng Ho merasa tidak terima dan meminta ayahnya dengan perasaan takut agar tidak meremehkan dan menertawakan trek lapangan ini karena ia sudah berusaha keras untuk itu. Namun ayahnya meminta Seng Ho untuk diam dan menjaga bicaranya di depan orang tua. Sontak Seng Ho berteriak mengatakan dengan lantang bahwa siapa yang tahu jika saja ia bisa memenangkan medali Olimpiade selanjutnya. Setelah meluapkannya, Seng Ho langsung berlari keluar rumah di mana ayahnya merasa kesal menyebutnya dasar bocah nakal. Pertengkaran hebat pun terjadi di mana ayahnya menyalahkan ibunya Seng Ho karena menurutnya tidak mendidik dan membesarkan anak mereka dengan benar. Sementara itu Seng Ho terus berlari sambil menangis bergumam mengatakan kenapa ayahnya sudah memutuskan kalau ia tidak akan sukses padahal ia belum mencobanya. Ia bertekad akan menunjukkan kepada ayahnya kalau ia bisa melakukannya. Hari pertandingan pun tiba di mana ini adalah perlombaan Festival Olahraga Nasional Atletik Sekolah Dasar. Di perlombaan itu ayahnya datang menonton yang membuat Seng Ho merasa bersemangat untuk membuktikan dirinya, dan hasilnya ia berhasil meraih posisi ketiga yang membuatnya merasa sangat senang. Namun saat ia melirik melihat ke arah penonton, ayahnya sudah menghilang dari tempat duduknya yang membuatnya merasa kecewa dan kehilangan kebahagiaan. Sang pemenang berfoto mengabadikan momen kemenangan mereka dengan penuh bahagia sementara Seng Ho hanya tertunduk merenung. Sesampainya di rumah Seng Ho mendengar obrolan ayahnya dengan temannya di telepon, di mana ayahnya mengatakan bahwa anaknya tidak perlu diberikan selamat karena pertandingan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, dan lagi pula dia hanya melakukan hobinya bukan sesuatu yang serius. Sejak saat itu sorotan mata Seng Ho mulai berubah, ia tak memiliki obsesi lagi terhadap sesuatu yang ia sukai, ia pun tumbuh besar dan melakukan apapun sesukanya yang membuat ayahnya selalu marah padanya. Ia tak memiliki rasa persaingan dan lebih memilih keluar dari sekolah yang terkenal padahal dia bisa mendapatkan beasiswa dan lebih memilih masuk ke SMA saja. Ketika ayahnya menanyakan alasannya ia hanya menjawabnya seperti perkataan ayahnya dulu bahwa bermain bola hanyalah hobi dan bukan sesuatu yang serius. Ia tak ingin menantang dirinya sendiri bermain bersama orang-orang hebat lainnya dan ia bahkan meminta ayahnya agar jangan berharap apapun darinya. Ia pun akhirnya mendapatkan hantaman keras dari ayahnya yang membuat wajahnya terluka. Semakin kesini hubungan mereka pun semakin buruk setiap harinya. Di masa sekarang, Seng Ho merasa kebingungan apa yang harus ia lakukan dan kemana ia harus pergi karena ia tak ingin menghabiskan waktunya hanya berdiam diri di rumah dan bersantai. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja Kang Maru datang dengan sepedanya sambil membawa perlengkapannya. Ia menantang Seng Ho untuk bertanding 1 lawan 1 karena ia merasa bosan dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Kang Maru sedikit meledeknya dengan menanyakan apakah mungkin dia takut, di mana Seng Ho yang mendengarnya hanya tersenyum memandangi Kang Maru. Mereka berdua pun berjalan pergi menuju lapangan di mana Seng Ho setuju dan mengatakan kalau ia ingin bertaruh sebuah hukuman bagi yang kalah. Kang Maru setuju dan mengatakan bagaimana jika hukumannya adalah memohon kepada pelatih untuk mencabut hukuman mereka. Namun Seng Ho kurang menyukainya sehingga ia pun menawarkan bagaimana jika yang kalah harus melakukan sesuatu apapun itu yang diinginkan oleh sang pemenang. Mendengarnya Kang Maru setuju dan mengatakan kalau sebaiknya mereka segera bergegas karena ia sudah tidak sabar. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.